Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini izin Allah menyertai langkah kita. Dengan mudah kita langkah menuju masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya, dan itu insya Allah bagian dari invest kita nanti di yaumil qiyamah. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua berharap mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun." Fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku. Adzkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruni wa la takfurun, bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Adzkuruni bil ibadah wa ta'ah. Ingatlah kalian kepadaku dengan bentuk ibadah dan ketaatan. Ibadah yang kita lakukan itu bagian ketaatan kita kepada Allah. Tapi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muslim yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, universal. Tidak parsial. Jadi tidak hanya ibadah mahdhah saja, tapi harus ibadah ghairul. Hablum minallah baik, hablum minannas baik. Ibadah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ketaatan di dalamnya. Berapa banyak orang ibadah, maaf, seremonial saja. Tapi dalam ketaatan kepada Allah, pada hukum-hukum Allah, pada Al-Quran, pada sunnah, bahkan mereka meninggalkannya. Cuma seremonial ibadahnya. Jadi kalau kalian ingat kepadaku dengan ibadah dan ketaatan, ada ibadah yang kita kerjakan, ketaatan juga kita lakukan. Adzkurkum, aku akan ingat kepada kalian dengan apa? Bitsawab wal maghfirah, dengan pahala dan pengampunan. Jadi ibadah yang kita kerjakan dapat pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan pengampunan tatkala kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita kerjakan pahala. Bahkan tatkala kita menuju masjid ini di siang hari, ada seng di tengah jalan, paku di tengah jalan, kita singkirkan, itu ibadah, pahala. Dapat pahala kita. Tetapi tatkala kita melakukan ibadah, mendapat pahala, tidak dibarengi ibadah itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka di dalamnya tidak ada pengampunan dari Allah. Jadi ibadah, ketaatan, pahala, pengampunan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita
sekaligus pengampunan yang kita lakukan dalam bentuk ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya terkait dengan apa? Ada ibadah, ada ketaatan. Kalau kita ingat kepada Allah lewat ibadah dan taat, Allah akan ingat kita lewat pahala dan pengampunan. Washkuruli, washkuru ni'mati alaikum. Bersyukurlah kalian kepada nikmatku. Wala takfuruha bil juhudi wal isyan. Dan jangan kufur dengan melakukan kemaksiatan. Diriwayatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, kaifa ashkuruka ya Rabb, kaifa ashkuruka, bagaimana aku bersyukur kepada engkau, kata Musa. Allah menjawab, kata Allah tadkuruni fala tansani, kamu ingat kepadaku dan jangan lupa padaku. Fa idza dzakartani faqad syakartani, jika kamu ingat kepada kamu bersyukur. Fa idza kafartani faqad nasaitani, jika kamu kufur kepadaku kamu lupa. Fa idza nasaitani faqad kafartani, jika kamu lupa kepadaku kamu kufur. Jadi syukur kita kepada Allah karena ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kufur kepada Allah, berarti kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini, bersyukur kepada Allah karena ingat kepada Allah. Ingat kita apa? Salat berjamaah subuh. Setelah itu mendengarkan tausiah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesemua itu landasannya apa? Iman. Landasannya semua iman. Ibadah tidak terwujud, ingat kepada Allah tidak terwujud, syukur pun tidak terwujud kalau iman kita lemah. Apalagi ketiadaan iman. Maka dalam sebuah hadis Nabi katakan al-mu'minul qawiyyu khairun. Orang mukmin yang kuat lebih baik, wa ahabbu ilallah minal mu'minat da'i. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Wa bi kullin khairun, dan setiap itu ada kebaikan. Kata Syekh Utsaimin, ya, kekuatan ini al-quwatu fi imanihi, pada imannya. Laisat fi badanihi, bukan pada badannya. Jadi pada imannya kekuatan, bukan pada badan. Berapa banyak orang yang kuat badannya, kekar gagah, seteret, tidak ada iman, rumahnya dekat masjid, nggak pernah ke masjid. Padahal sampingan dengan masjid rumahnya, nggak pernah ke masjid. Gagah, kekar, tidak mampu beribadah kepada Allah. Tapi ada orang yang lemah fisiknya, ya, berusaha dalam penyembuhan stroke-nya. Dia sampai ke masjid tertati-tati, ditopang oleh tongkatnya. Kok bisa sampai ke masjid? Karena imannya. Karena imannya. Ihris ala ma yanfauka wasta'in billah wala ta'jas. Ihris, sungguh-sungguhlah ala ma yanfauka,
terhadap apa yang bermanfaat bagi kamu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah tatkala kamu melakukan ibadah ada kesulitan. Ada kesulitan dalam ibadah itu. Ya Allah, kok malas ya ke masjid? Biasanya saya rajin. Ya Allah, kok malas ya baca Quran? Biasanya rajin. Berdoa kepada Allah. Kan di dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa itu diilhamkan dengan fujuraha wa taqwaha, keburukan dan ketakwaan. Di dalam jiwa kita ini ada potensi buruk, ada potensi takwa. Minta tolong dengan Allah, wasta'in billah wala ta'jas, jangan lemah. Maka Nabi setelah membaca surah ini, apa doa Nabi? Setelah Nabi membaca surat ini, doa Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, karuniakan berikan pada jiwaku ini ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakaha, sucikan jiwaku ini ya Allah. Itu Nabi, Pak, Bu, Nabi. Sekaligus mengajarkan kepada umatnya doa setelah baca surat. Dan sering berdoa dengan doa ini. Ya Allah, karuniakan pada jiwaku ini ketakwaan. Sucikan dia ya Allah. Engkau sebaik-baik yang mensucikan. Engkau tuannya, engkau pengayom jiwa ini ya Allah. Sucikan jiwaku ini. Karena kita sering rongrong, kata orang Betawi bilang, oleh nafsu yang ada dalam jiwa kita ini. Kadang-kadang dominan keburukan, kadang-kadang ketakwaan. Ada nafsu lawamah, nafsu yang fluktuatif sifatnya. Besok malas ngaji, baca Quran. Besok lagi rajin. Itu sifat nafsu lawamah, sifat orang mukmin, nafsu orang mukmin. Lawamah. Dan itu ada dalam diri kita. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita sudah merasakan manisnya iman. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3. Apabila kita ada dalam 3 ini, kita merasakan manisnya iman. Saya bahas satu saja dulu. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya, itu bangun subuh walaupun jam 4, 10 menit gampang. Tahajud gampang kalau kita prioritas cinta kita kepada Allah. Infak sedekah, jor-joran kalau kita banyak uang. Allah berikan rezeki kita, tidak bakhil, tidak pelit. Kenapa? Ada dalam diri kita keimanan dan merasakan manisnya iman. Ada sebuah kisah waktu perang Dzatir Riqa tahun ke-7 Hijriah. Itu seorang sahabat bernama Abbad bin Bishr dengan Ammar bin Yasir ditugaskan menjaga malam. Gantian, Ammar bin Yasir tidur, Abbad bin Bishr beliau menjaga. Nah, daripada beliau bengong-bengong, beliau sholat tahajud. Allahu Akbar. Tatkala membaca Al-Fatihah, melesatlah anak panah, nembus ke dadanya. Beliau cabut itu. Apa beliau lanjutkan sholatnya? Dipanah lagi. Yang kedua kalinya. Nancep, dicabut lagi, keluar darah. Ketiga kali panah itu melesat.
mengenai dadanya. Tetap dia sholat. Setelah sholat baru dia menghampiri Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir kaget, kenapa kau lakukan ini? Apa dia jawab? Inni kuntu fi suratin fakarihtu an aqta'aha. Sesungguhnya aku menikmati bacaan surat dan aku tidak mau meninggalkannya. Dan aku tidak memutuskan sholat itu. Itu Masya Allah Pak. Ya, saya membaca kisah ini. Apa ada orang sekarang seperti ini? Ya, keimanan dan manisnya imannya luar biasa. Tapi kita sudah ada manisnya iman. Daripada tidur, dengerin tausiah. Itu sudah rasakan manisnya iman. Ya. One day one juice. Semalam merasakan manisnya iman, berkumpul dengan orang soleh, infak sedekah nggak pernah lupa. Jadi manisnya iman kita rasakan fungsi iman dalam jiwa kita. Ada orang punya televisi bagus, matanya buta, fungsi nggak? Ada orang punya sepatu harganya 12 juta. Tapi nggak punya kaki, fungsi nggak? Begitu juga iman. Tatkala kita memiliki iman, fungsi iman itu adalah memunculkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu perang Tabuk itu Nabi mengerahkan para sahabatnya agar mengumpulkan infak sedekah untuk pembiayaan perang Tabuk. Itu perang Tabuk Pak, biayanya cukup besar. Karena menggali parit, menghadapi konspirasi, kolaborasi antara musyrik Yahudi, ada berapa suku untuk menyerang Madinah. Dan Farid itu atas usul Salman Al-Farisi. Karena kebiasaan di Al-Farisi itu kalau perang menggali parit. Dikumpulkan sahabatnya, Abu Bakar Siddiq bawa harta yang banyak. Nabi katakan, ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlik. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Hartanya kamu, semua harta kamu serahkan. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Abqaitu lahumullahu wa rasul. Aku tinggalkan keluargaku, Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Manisnya iman. Karena dia tahu bahwa diinfak sedekahkan harta bukan habis, bahkan bertambah. Ada yang menginfakkan, bahkan Utsman bin Affan Pak, menginfakkan 300 ekor unta dan 50 ekor kuda yang bagus-bagus. Tapi mereka tidak miskin. Bahkan Allah berikan kekayaan terus-menerus untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manisnya iman. Bisakah itu terjadi dengan kita? Tatkala kita beribadah kepada Allah, tingkat kekhusyuan kita sampai di mana? Makanya kalau dalam fikih, tatkala kita sholat garuk-garuk berlebihan, ya. Minimal tingkat kekhusyuan kita Allahu Akbar, mata menuju sajadah. Nggak usah nengok-nengok, apalagi ke atas. Kalau ke atas mata kita, Allah sudah berpaling dengan kita. Allah sudah berpaling kepada kita. Ada yang nengok-nengok sholat? Ada. Di masjidnya ada. Ada Pak. Allahu Akbar. Orang tua nih. Orang tua bukan anak-anak. Orang tua. Ada 2 orang. Boleh nengok
kalau ada sesuatu. Nabi pernah nengok dalam sholat. Kalau ada sesuatu. Kalau ada yang diperlukan. Jadi khusyuk sholat kita. Allahu Akbar. Nah setan masuk tuh. Maka setan itu mainnya di hati Pak. Di hati. Masuk ke dalam hati kita. Kunci lemari tadi sebelum sholat kamu cari. Tuh sekarang ada di bawah bantal. Udah blank tuh kita. Kalau imam dia lupa surat yang dibaca. Apalagi suratnya panjang. Lupa tuh, pasti lupa. Karena ada seorang ulama lagi sholat. Tuh setan ngasih tahu. Tuh barang yang kamu cari. Tuh setan. Fa innahu ya'muru bil fahsyi wal munkar. Setan itu selalu mengajak fahsya dan munkar agar kita tidak beribadah kepada Allah. Enggak ada setan ngajak kita sholat, enggak ada. Makanya keimanan kita tebalkan. Iman merambat ke dalam kehidupan kita. Hablum minallah, hablum minannas pun harus baik. Kondisi iman. Makanya sibabul mu'min fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang mukmin fasik. Gimana Pak kalau ada penceramah mencaci maki? Hati-hati tuh. Hati-hati. Wa qitaluhu kufrun. Dan membunuhnya kafir. Ini bagian dari iman. Kalau kita sering mencaci maki, iman kita dipertanyakan. Apalagi membunuh, sudah keluar dari Islam. Kufrun kata Nabi. Makanya perbaiki hubungan kita dengan manusia. Silaturahmi. Terutama kepada famili kita, orang tua kita. Yang paling dekat dengan kita dulu deh. Siapa? Adik kandung, kakak kandung, bibi, paman. Pernah Abu Hurairah, Pak, pernah saya cerita di sini mungkin. Dalam kitab Al-Kabair itu dikisahkan Abu Hurairah sebelum membahas hadis itu beliau melihat jamaahnya begitu banyak. Sampai beliau mengatakan uharriju ala qati'ir rahim illa qama min indina. Kalau ada yang memutuskan tali silaturahim, dadaku terasa sesak. Sekarang berdiri dan pergi dari majelis ini. Kata Abu Hurairah, kalau ada yang memutuskan tali silaturahim di sini, kata Abu Hurairah, bukan kata saya. Abu Hurairah, dadaku terasa sesak. Hendaknya berdiri dan keluar dari sini. Ada anak muda dari belakang. Keluar Pak. Keluar dari majlis Abu Hurairah dan menuju bibinya. Mondo Sinin yang sejak setahun diputuskan hubungan oleh anak ini. Bibinya kaget. Tumben kemari. Iya, saya dengar sahabat Nabi Abu Hurairah bilang begitu. Dadanya terasa sesak kalau ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Aku keluar menuju rumah bibi, minta maaf. Bibinya bilang, irji ila Abi Hurairah was'alhu. Kembali kepada Abu Hurairah, tanya kenapa dia ngomong begitu. Di madzalik. Kenapa dia ngomong begitu? Ditanya sama anak muda itu. Dijawab sama Abu Hurairah dengan hadis. Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu sama saudara. Maka apabila ada seseorang ini dalam kitab ini dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi Al-Kabair, itu apabila ada seseorang yang memutuskan tali silaturahim karena dia kaya, karena dia sombong,
adiknya ditelantarkan karena kemiskinannya, kalau dia sodakohnya tidak akan Allah terima. Tidak Allah terima sodakoh. Dan nanti di yaumil qiyamah Allah tidak akan tegur dia, Allah tidak akan lihat dia. Itu ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu ada kaitan dengan iman kita. Jadi orang yang memutuskan tali silaturahim la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga kalau dia memutuskan tali silaturahim dengan sanak saudaranya, terutama yang miskin. Insyaallah ya. Ini riwayat dengan hikayat beda, Pak. Ada hikayat nih. Hikayat ada benar, ada tidaknya, tapi ambil ibrah pelajaran. Dulu ada seorang yang pergi haji, orang kaya. Nitip uang sama orang soleh, orang jujur. 1.000 dinar. Setelah dia selesai ibadah haji, dia ambil uang itu, tapi ternyata orang itu sudah meninggal dunia. Bingung dia. Ya, dia ngomong sama ulama. Kata ulama, ada sumur Zam-Zam yang alirannya menuju surga. Ini hikayat ya, ada benar ada, tapi ambil ibrah. Salam di situ, salam. Kalau dia menjawab salam Anda, berarti dia masuk surga. Assalamualaikum, tapi nggak dijawab salamnya, nggak dijawab. 3 kali nggak dijawab salam. Lantas kembali pada ulama, sampai ulama itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang ini masuk neraka karena di sumur ini tidak ada. Coba kamu pergi lagi ke sumur Yaman, nama sumurnya sumur Baur di Yaman, sumur Yaman. Jauh Pak ya, maka ke Yaman. Dia ke sana datang memberi salam. Sumur itu menuju ke neraka. Dijawab. Ulama ini bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ngadu lagi. Dijawab, lantas ditanya, di mana hartaku? Karena keluarga kamu tidak ada yang tahu. Oh, di bawah lemari. Nah, aku simpan, aku gali lubang di bawah lemari. Tapi aku ingin bertanya, kenapa kamu masuk ke dalam neraka? Sedangkan kamu orang soleh, orang jujur. Aku masuk neraka karena aku menelantarkan adikku yang miskin. Aku kaya, aku tidak menoleh kepada adikku yang miskin dan mereka terlantar. Dan Allah masukkan aku ke dalam neraka. Ada pembelajaran di dalamnya, walaupun cuma hikayat. Kalau riwayat benar keberadaannya, tadi Abu Hurairah itu riwayat dari Abu Hurairah. Tapi ini hikayat, kita ambil ibrahnya saja. Bahwa Allah akan masukkan ke dalam neraka kalau kita memutuskan tali silaturahim. Maka salah satu doa tidak diijabah adalah memutuskan tali silaturahim dan bermaksiat kepada Allah. Itu makanya kalau kita doa kita nggak diijabah, introspeksi itu Pak. Ya. Membias lagi iman kita. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Dan hendaklah kamu damaikan kedua saudara kamu yang sedang berkelahi, yang sedang marahan. Wattaqullaha, takutlah kepada Allah, la'allakum turhamun, semoga kamu mendapat rahmat. Kita ini bersaudara. Ukhuwah itu landasannya bukan nasab, tapi landasannya ukhuwah itu iman. Saya sama Pak Arif nggak ada nasab,
Tapi saya satu saudara. Allah saya sama, Nabi saya sama, Quran saya sama Pak Wahyu demikian. Bersaudara. Ya. Bersaudara. Saudara kita di Palestina. Itu saudara kita mereka. Karena mereka Islam. Maka kata Nabi, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, aku gak peduli. Itu bukan umatku, kata Nabi. Jangan kita berkata lagi, ayo itu kan di Palestina. Kita juga banyak masalah. Jangan mengucapkan seperti itu. Karena kita gak bisa membantu dengan tenaga, dengan harta, dengan doa minimal. Dengan simpati kita kepada mereka. Karena mereka saudara kita. Bahkan Bapak Ibu yang berbahagia, maaf Pak, sampai jam berapa nih? Setengah 6, jam 6 kelamaan nih. Ya. Nah di dalam ukhuwah Islamiyah ini, persaudaraan kita kaum muslimin, Nabi gambarkan masalul mu'minin, ya, perumpamaan orang mukmin itu fi tawaddihim, dalam percintaan, wa tarahumihim, dalam kasih sayang, wa ta'atufihim, dalam simpati, kamathalul jasad, seperti satu jasad, idza ishtaka minhu adun tada'alahu sa'iral jasad bis-sahri wal hummah. Apabila satu jasad ini sakit dan seluruh anggota badan mengeluh sakit. Lihat Pak, kalau mata sakit, gigi sakit, semua sakit gak? Sakit. Itu seperti itu umat Islam. Saudara kita dibantai di Palestina, tenang-tenang saja. Itu dipikirkan iman kita. Pikirkan iman kita. Sampai di mana itu? Tenang-tenang saja, nggak pernah berdoa, nggak pernah donasi. Kalau pergi ke sana nggak usah. Yusain nanti. Ya, yusain. Ya, orang sono udah tegar, udah imannya kuat. Kita ya, ada bom udah begini, takut. Jangan. Dengan donasi aja kalau ada rezeki, atau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afin fi Filistin. Allah mansur ikhwanana al-mu'minina wal mustad'afin fi Filistin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma syaddid shamlahum wa mazik jam'ahum wa zaljil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, turunkan ke hati mereka rasa takut pada Islam, kepada kaum muslimin. Itu doa kita begitu dengan orang-orang yang menzolimi kita. Karena doa kita itu senjata kita. Senjata kita. Makanya Pak, jangan main-main dengan doanya orang yang dizolimin. Bapak dizolimin nih, diem aja dan berdoa. Doanya, Masya Allah, ya Allah habisin dia. Habis, benar habis. Tapi doanya ada rasa kasihan lah Pak, jangan dihabisin. Ya, karena ada sahabat ya difitnah, namanya Sa'd bin Abi Waqqas, itu difitnah. Sampai yang memfitnahnya itu didoakan apa? Miskin selama-lamanya, hina selama-lamanya. Benar, dipanjangkan umur, miskin dan hina selama-lamanya. Karena memfitnah Sa'd bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang sudah dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga. Difitnah Sa'd bin Abi Waqqas waktu jadi gubernur. Ya. Yang fitnah itu namanya Usama. Ya. Bukan Usama bin Laden. Usama ya. Itu. Sampai berdoa, doanya apa? Ya Allah, jadikan dia panjang umur. Tuh, panjang umur. Berikan dia kehinaan dan kemiskinan. Kerjanya minta-minta dan kerjanya suka nyolek budak perempuan. Pada budak perempuan, maaf ya, yang demplon sedikit dicolek. Itu kerjaannya begitu. Jadi dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka hati-hati dengan perbuatan kita zalim dengan manusia. Jangan sampai kita zalim.
Apalagi lisan ini, Masya Allah, ngatain orang. Nanti berbalik kepada kita. Kita ngapain kafir dengan kaum muslimin? Kafir loh, nggak boleh. Nanti mentok TikToknya kita. Hati-hati Pak. Kafir, munafik tuh hati-hati. Jadi lisan kita harus kita jaga. Kita kan sering zikir sama Allah. Sering subhanallah, alhamdulillah. Ini kan melatih lisan kita agar tidak berkata apa-apa yang buruk, yang menyakiti orang banyak. Ya. Nah, landasan dari ukhuwah Islamiyah tadi, kata Imam Qurtubi, ukhuwatul din athbatu min ukhuwatin nasab. Persaudaraan agama itu lebih kokoh dari persaudaraan nasab. Fa inna ukhuwatan nasab tanqati'u bi mukhalafatid din. Ya. Ukhuwah nasab itu, persaudaraan nasab, satu kandung ya Pak ya, family, keluarga, akan terputus karena berbedanya agama. Ada gak yang begitu? Ada. Si A agamanya Islam, si B adiknya di luar Islam, itu akan putus. Ada beda keyakinan. Wa ukhuwatad din la tanqati'u bi mukhalafatin nasab. Dan persaudaraan agama itu, iman landasannya tidak akan putus walaupun beda nasab. Waktu perang Badar Pak, perang Badar nih, itu Abu Bakar ketemu dengan pamannya. Perang. Ketemu dengan saudara, saling bunuh. Nah beda agama. Tapi kalau satu agama walaupun beda nasab, itu Masya Allah persaudaraannya luar biasa. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Nabi. Nabi itu setelah hijrah Pak, pertama bangun masjid di Madinah, lantas dipersaudarakan tuh antara Muhajir dan Ansor. Muhajir Abdurrahman bin Auf, Ansor itu Sa'ad bin apa gitu lupa. Dia dipersaudarakan. Itu yang namanya Abdurrahman bin Auf, orang kaya di Mekah. Masuk ke Madinah nggak bawa apa-apa. Karena dilarang sama orang kafir Quraisy membawa hartanya. Saat bilang, Abdurrahman, saya punya harta. Sepertiga harta saya akan kasih kamu. Mau gak? Dan saya punya istri 3. Saya ceraikan 1 buat kamu. Mau gak? Kalau kita mau gak Pak? Mau. Tapi Abdurrahman gak mau. Bilang apa? Tunjukkan aku pasar. Abdurrahman bin Auf, tunjukkan aku pasar. Di Madinah dia jualan lagi, jadi kaya lagi. Itu sahabat Nabi. Gak bergantung dengan manusia. Dia bergantung hanya kepada Allah dan usahanya. Makanya kan ya, al-yadul ulya khairum minal yadis suf. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ya. Hati-hati Pak. Ya. Jadi persaudaraan yang dibangun dengan dasar iman, Masya Allah, bukan dasar harta. Imam Ali pernah ditanya Pak, Imam Ali, kamu ini banyak teman. Iya. Emang kenapa? Iya, enak dong banyak teman. Iya, lihat aja nanti kalau saya dapat musibah. Ya. Saya pernah merasakan teman saya banyak. Tapi tatkala dapat musibah cuma 1-2 orang yang simpatik. Sahabat sejati, tatkala sahabatnya terpuruk, dia menemani dan mendoakannya. Kalau ada rezeki, dia akan bantu. Sahabat sejati, bukan kabur. Ini banyak teman, kata Imam Ali, lihat kalau saya dalam musibah. Benar, dalam kenyataan sekarang seperti itu. Banyak orang sahabat, tapi sahabatnya cuma senang doang. Makan-makan banyak sahabat, ya, traktir banyak sahabat. Tapi kalau terpuruk 1-2 orang sahabat. Ya. Maka landasi persaudaraan kita dengan iman. Dengan iman. Kemarin saya baca di YouTube itu yang pesantren roboh Ponorogo.
Ada anak bernama Haikal. Dia hidup 3 hari tapi dia amputasi tangannya. Tapi sebegitu hebat persaudaraannya, sebegitu hebat kejujuran anak SMP itu. Berarti pesantren ini bagus, bagus. Walaupun memang bangunannya dikorupsi, mungkin dikorupsi itu bangunan. Itu Masya Allah, Allah tunjukkan kehebatan santri-santri Ponorogo saat itu. Yang sekarang terjadi, tertimbun puing-puing. 3 hari dia ingat Allah. Bahkan dia bertanya sama sahabatnya dengan azan, mari kita sholat. Kata sahabatnya, siapa yang mimpin sholat? Dan dia ada anak kecil ngasih minum, ada minuman di sini, tapi dia nggak mau karena bukan milik dia. Insya Allah. Nah kalau orang begini jadi pejabat nggak korupsi, saya yakin nggak korupsi. Ya Pak Arif ya. Ya. Luar biasa. Banyak santri-santri yang dibentuk kiainya itu masih kecil tapi tanggung jawab akidahnya, kejujurannya, kepeduliannya dengan saudaranya. Bahkan dia bilang pas dikasih minum, teman saya dulu. Ini mirip dengan para sahabat waktu perang. Yang satu ada 3 orang. Satu mau dikasih minum, enggak, saudara kita dulu tuh. Yang satu saudara kita. Pas yang ngasih minum ke sini udah pada meninggal, semuanya meninggal. Nah, saling mementingkan. Bahkan Umar bin Khattab ngasih kepala kambing. Kepala kambingnya. Itu kepala kambing muter. Saya enggak berhak. Sampai jatuh lagi kepada Umar bin. Saudara saya lebih berhak kepala kambing. Saudara saya lebih berhak. Jatuh lagi kepada Umar bin Khattab kepala kambingnya. Sulit memang untuk mencapai ke sana. Ini namanya ithar, persaudaraan yang mementingkan lebih dipentingkan saudaranya ketimbang dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan ada yang bertanya. Alhamdulillah, kita sama-sama mendengarkan dan subuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Jadi kan dari materi Ustaz menyampaikan mengenai ketaatan kepada Allah. Di mana ketika kita ketaatan kita berkurang, maka kita yang harus kita lakukan adalah mendoakan kepada Allah, doa kepada Allah dan ketaatan itu kembali meningkat. Yang ingin saya tanyakan, ketaatan itu kan berbenturan dengan maksiat dan keburukan. Yang saya tanyakan adalah ketika ketaatan pastinya kita berdoa, namun kita sadari diri kita sendiri terkadang bahwa kita sering melakukan sebuah keburukan atau kesalahan atau dosa yang berulang-ulang. Kita berusaha untuk menghindari dan menjauhi, tapi kembali melakukan itu. Yang kita tanyakan, apakah kita layak untuk memohon doa kepada Allah agar kita dijauhkan daripada kesalahan dan keburukan itu? Saya langsung jawab ya. Layak. Kita terus berdoa sama Allah. Dan Allah nggak pernah bosan. Kata Allah, walaupun dosa kamu seluas langit dan bumi, aku akan terima. Walaupun kamu tetap maksiat kepadaku. Tapi kemaksiatan itu karena dikerjakan berulang-ulang, karena kita berada di tempat maksiat itu. Atau karena kebiasaan yang tidak mau kita tinggalkan kemaksiatan. Pernah saya didatangi seorang anak muda kelas 1 SMA. Dia curhat, Ustaz, maaf Ustaz, saya melakukan maksiat. Maksiat apa?
onani Ustaz. Onani. Oh onani Pak? Onani. Berapa kali sehari? 7 kali Ustaz. 7 kali. 7 kali. Saya bilang, saya kasih dampak-dampak onani. Kalau kamu onani, maaf, kamu pelajar. Nanti kamu blank. Tatkala guru ngejelasin, kamu nggak nyambung. Dan ini di tengkuk kamu sakit. Pernah sakit kan? Iya, sakit. Kalau onani. Dan nanti tatkala kamu berumah tangga itu ada masalah. Pasti ada masalah. Akan lemah. Oh gitu Ustaz, iya. Itu dampak dunia, dampak akhiratnya dosa besar. Dosa besar. Itu menghalangi rezeki kamu nanti. Rezeki kamu, semangat kamu belajar. Ketemu lagi kira-kira sebulan. Gimana? Udah ditinggalin. Alhamdulillah Ustaz. Tapi belum seluruhnya Ustaz. Sehari cuma sekali sekarang. Kenapa? Dia ninggalin itu. Tinggalin. Kalau kita maksiat pada satu tempat, tinggalkan tempat itu. Kalau kita maksiat karena ibadah diri kita, kebiasaan, tinggalkan kebiasaan itu. Memang kebiasaan sulit kita tinggalkan karena sudah terbiasa. Maaf. Bapak-bapak kalau makan sama anaknya biasanya kentut, betul gak? Betul gak? Ada kentut ya, ini papa jorok. Nanti kebiasaan itu akan bawa tatkala kita makan sama teman kita. Kita kentut. Bisakah kita hilang kebiasaan buruk itu? Bisa. Dosa pun begitu. Jadi jangan kita manjakan diri kita. Lawan dosa itu dengan iman yang kita miliki, dengan doa. Minta. Tapi Allah ingin apa? Innallaha yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru. Yang merubah diri kita sendiri. Ada orang sudah taat dirubah sama dirinya. Kenapa? Kesemsem dengan dunia, kemalasannya, nggak ibadah lagi. Ada orang yang jarang ibadah karena ngelihat semangat orang beribadah, dia ingin seperti orang itu rajin ibadah. Kenapa? Karena dia merubah dirinya sendiri. Ya. Ketemu lagi saya sama anak muda itu. Gimana? Alhamdulillah saya tidak onani lagi. Sukses dia. Kenapa? Karena kita kasih itu keburukan. Tidak ada positifnya, keburukan semua. Positifnya enak 5 menit, 2 menit. Keburukannya lebih banyak. Ya. Apalagi anak muda yang masa depannya masih jauh. Belajar itu nggak fokus Pak. Orang yang yang sering nonton film porno itu nggak fokus di otaknya. Porno itu kecanduan lebih hebat dari narkoba. Lebih hebat, lebih parah dari narkoba, kecanduan seks itu. Ya. Dan itu berlindung kita kepada Allah karena ini sumbernya di syahwat. Di akhir zaman ini ada 2 syahwat, ada 2 fitnah yang berbahaya. Fitnah subuhat dan fitnah syahwat. Subuhat itu dibangun karena kebodohan kepada agama. Itu subuhat. Subuhat itu barang yang samar-samar ya. Yang itu mendekati haram, subuhat bukan halal. Barang yang remeng-remeng sampai Abu Bakar Siddiq kan waktu minum susu ya, ditanya, habis minum ditanya, "Dari mana susunya?" Nggak tahu. Wah, itu kan subuhat, dicolok, dimuntahkan susunya oleh Abu Bakar Siddiq. Karena nggak jelas. Syahwat dan subuhat. Syahwat dia ngerti agama, tapi syahwatnya nggak terkontrol. Nafsunya itu, masya Allah. Ya. Nah kalau subuhat itu ada cerita Pak. Saya pernah cerita di sini. Ya, yang belum mungkin dengarkan. Dulu ada anak muda mencuri apel. Ini ada zaman Abu Hanifah. Ditanya sama Abu Hanifah, kenapa kamu mencuri apel? Ya. Saya ingin barter dengan Allah. Kok begitu? Iya, apel saya curi. Nanti saya infakkan di jalan Allah apel ini. Ya. Saya curi nih, ada apel nih.
Saya kasih sama orang yang butuh apel itu. Saya mencuri dapat 1 keburukan, saya kasih orang jadi 10 kebajikan. 10 dikurangin 1 dapat 9. Saya 9 kebajikan. Ini namanya subhat orang bodoh. Kata Imam Ahmad, kata Abu Hanifah, enggak begitu. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Bapak pengen sholat nih, atau Syiah pengen sholat, gak punya kain, ada masjid nih, kainnya banyak, diambil tanpa izin sama Pak Wahyu, dibawa pulang buat sholat. Sholatnya sah gak? Sah sholatnya, tapi mencurinya tetap dosa. Seorang koruptor pergi haji, nyumbang yatim piatu, bangun masjid, hasil korupsi, bagus gak? Diterima gak? Diterima. Kata jumhur ulama ya, kata Imam Ahmad nggak diterima. Kenapa? Sandaran hadisnya innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kata Imam Ahmad, kata jumhur ulama diterima, tapi dia berdosa karena mencurinya. Islam nggak diemin orang mencuri, Pak. Mencuri itu dosa besar. Aduh, saya ke masjid sendal jepit terus. Mungkin ada di masjidnya swallow, diambil tuh swallow. Ya, di rumah nggak ada yang bagus sendal. Ya. Dosa gak? Dosa. Mencuri. Walaupun sekecil apapun yang kita curi dosa besar. Di Al-Kabair itu kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar itu termasuk mencuri dosa besar. Maka hukumannya potong tangan biar jerah. Ya. Ya itu saja. Ada yang bertanya silakan. Ibu ada yang bertanya Ibu? Kalau tidak ada kita tutup kajian subuh pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kita yang telah menguasainya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir pada hari ini diberi keberkahan, diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Untuk doa penutup kami mohon kesediaan dari Bapak Ustaz. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir Allah berikan kesehatan, panjang umur, diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadla wa anta rabbul haqq wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal dzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa jabir kulli kasir wa yasahib kulli farid wa ya muqni kulli faqir wa ya muqawwi kulli da'if wa ya ma'man kulli khaif. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من نحتاج الى البين والتفسير حاجتنا اليك كثير يا الله وانت عالم بها وبصير. اللهم انصر اخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المؤمنين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين اعداءك واعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل القرآن والسنة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والظلم والطغيان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah
عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك Hip.